Halo, salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terpuji Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan sampai pada hari ini. Kita yakin percaya semua oleh karena anugerahnya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari memulai renungan pagi hari kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita, Come Yesus Tuhanku, dari kitab Denden nomor 417. Come, Yesus Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hanya Dialah Tuhan yang melihat kehidupan kita, bagaimana keberadaan kita. Hanya Dialah Allah kita. Mari menaikkan pujian kita. Come, Yesus Tuhan. Come, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati hidup kami. Hanya Engkaulah Allah kami. Di tengah-tengah banyak kesalahan dosa kami sebagai manusia, ampunilah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memahami firman Tuhan yang tetap setia kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 2 ayat yang ke-22. Firman Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan dari Yesaya 2 ayat yang ke-22. Mari bersama-sama kita membacakannya. Jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sedemikian firman Tuhan dari Yesaya 2 ayat yang ke-22. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, siapakah yang kita andalkan? Atau di dalam menghadapi pergumulan hidup yang kita hadapi di sepanjang jalan kehidupan kita, siapakah yang kita andalkan? Kepada siapakah, kepada apakah kita meletakkan pengharapan kita, sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan menghadapinya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, banyak manusia di dunia ini yang mengandalkan materi. Banyak juga yang mengandalkan orang-orang yang dianggap sebagai seorang yang berkuasa di negeri ini. Saudara-saudari, pengharapan mereka adalah bahwa dengan banyaknya materi, dengan adanya orang-orang yang berkuasa, penguasa, akan membawa dia kepada keselamatan, kebebasan, kesenangan, kedamaian, kemampuan untuk menghadapi setiap semua persoalan kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini
disampaikan kepada kita bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan umat pilihan Tuhan, yaitu Israel pada masa itu, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup mereka, ketika mereka menghadapi tantangan, ancaman dari musuh, ya, bangsa Asyur yang hendak memerangi mereka. Apa yang diingatkan bagi umat pilihan Tuhan? Supaya jangan berharap kepada manusia. Mengapa? Karena mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka mencari pertolongan dari manusia. Kerajaan Mesir pada waktu itu yang mereka anggap sebagai orang yang punya kuasa, sebagai orang yang memiliki materi yang sangat besar yang akan mendukung mereka, menolong mereka, membebaskan mereka, dan membantu mereka dalam mengalahkan kerajaan Asyur. Saudaraku, Nabi Yesaya mengingatkan supaya jangan berharap kepada manusia, sebab manusia tidak lebih daripada embusan napas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudaraku, manusia adalah ciptaan Tuhan. Karena itu Allah lah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Materi yang kita miliki juga adalah berkat dari Tuhan. Karena itu, dalam hidup kita, marilah tetap berpengharapan, mengandalkan Sang Pencipta manusia itu, Sang Pemberi berkat itu. Karena itu, marilah berharap kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup kita. Meskipun ada berbagai tantangan, persoalan hidup yang kita hadapi, kita percaya Tuhan yang menopang kita, Tuhan menuntun kita, memberikan hikmat bagi kita dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita, memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi setiap persoalan kehidupan dalam hidup kita, sehingga kita tidak dikalahkan oleh persoalan hidup itu. Tetapi Allah kita yang besar, lebih besar dari pergumulan kita, tetaplah berpengharapan kepadanya, tetaplah mengandalkan Dia. Bangsa Israel sendiri sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Bagaimana Allah menyertai, menopang, mencukupkan, memberikan mereka keselamatan. Tetapi oleh karena perjalanan kehidupan mereka dan tiba-tiba ada lagi masalah yang mereka hadapi, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saat ini kita diingatkan, saudaraku, pergumulan apa, masalah apa, persoalan apa yang kita hadapi pada saat ini, mari berdoalah kepada Tuhan, mohon hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, untuk kita boleh menghadapinya dengan baik, dan kita percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, akan beroleh keselamatan, akan beroleh kekuatan, akan beroleh penghiburan, akan beroleh keselamatan oleh karena anugerahnya. Karena itu, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari bersama kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 445, Kidung Jemaat nomor 445, harap akan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 445, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Mari kita menaikkan pujian kita. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah
bait yang kedua Kidung Jemaat nomor 445. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan dalam menjalani hidup kami setiap hari. Setiap anak-anak-Mu, Tuhan tuntun kami untuk tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam kami berpengharapan kepada Tuhan, kami beroleh kekuatan, kami beroleh hikmat dari Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami tidak akan mengambil jalan pintas di dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup kami, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, dan tuntunan Tuhan membawa kami tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Dan kami juga dituntun di dalam tetap berpengharapan kepada Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan daripada Tuhan, menjalani hidup kami dengan berbagai situasi keadaan yang kami hadapi, dan kami tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami, setiap jemaat Tuhan, saudara-saudari kami dimanapun berada, hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan materi belaka dalam menjalani hidup kami, tapi yang terutama kami mengandalkan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami dapat menjalani hidup kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh hanya di dalam kuasa Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan manusia, ketika kami mengandalkan materi, kami bisa kecewa. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan, kerendahan hati, kemampuan menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Terlebih masa pandemi ini, Tuhan ajar kami tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga kami juga beroleh kekuatan, kesehatan, keselamatan daripada Tuhan. Tuhan berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan hidupnya. Pergumulan apapun itu ya Tuhan, baik dari tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam sosialisasi, dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak, dalam masa depan, biarlah kiranya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang kami kasih Bapak Brilio, yang kami kasih Nande Gide, yang kami kasih Bapak Firman, yang kami kasih Nande Angel, yang kami kasih Bapak Miska Ginting, Bapak Aga Purba, Biring Jocelyn, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, dan mungkin saudara-saudari kami, mungkin kami sendiri juga yang dalam pergumulan sakit penyakit, atau saudara-saudari kami yang sedang menjalani proses isolasi, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit ya Tuhan. Siapapun itu, kami percaya Tuhan menopang, menolong mereka, sehingga mereka beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan keluarga kami, Tuhan memulihkan keadaan ekonomi kami, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan menopang kami. Jemaat GBKP Sitelusada ini, kami juga percaya Tuhan juga tetap menyertai kehidupan kami semua yang ada di Sitelusada Bekasi. Demikian pun yang dimanapun berada, agar kami tetap setia mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami dalam upaya untuk boleh membawa bangsa kami keluar dari setiap pergumulan hidup, membawa damai sejahtera, sukacita,
keadilan ke tengah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah gereja Tuhan, dimanapun berada, agar mereka juga beroleh kesehatan, damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup kita pada hari ini dan setiap hari tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Dan jangan lupa ketika kita beraktivitas pada hari ini, tetaplah memakai masker, rajin cuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, aturlah jarak, hindarilah kerumunan banyak orang, dan tetaplah berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.